Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, namaku Awa Caga Kambara Takwa, podcast Bedah PKM Series 2. Kali ini bareng aku ya, nggak bareng Kak Yasmin dulu nih teman-teman. Oke teman-teman pendengar di sini, balik lagi di podcast PKM Series kita kali ini. Nah, untuk PKM Series kita kali ini, kita akan ngebahas tentang program kreativitas mahasiswa di bidang Karsa Cipta. Oke, di mana nih teman-teman yang mendukung dari PKM Karsa Cipta? Nah, teman-teman semua, narasumber kita kali ini adalah Abang Da Atko Azkia Aldi. Nah, Abang Da Muhammad Atko Azkia Aldi ini selaku favorit winner Pekan Ilmiah Nasional ke-34 tahun 2021 di bidang Karsa Cipta. Kita sapa dulu nih, Bang Atko. Halo Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oh ya, nama saya itu bukan Aldi ya, tapi Zaldi ya. Oh, baik Bang. Agar lebih akrab kita panggil Bang Atko aja ya Bang. Oke, Oke nih Bang, Alhamdulillah Abang sehat juga nih Bang. Nah Alhamdulillah. sebelumnya agar teman-teman pendengar di sini lebih mengenal siapa sih narasumber kita, boleh nih Bang lebih perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, stambuk, jurusan, dan fakultasnya nih Bang. Oke ya, perkenalkan nama saya Muhammad Atko Asya Zaldi, biasa dipanggil Atko. Saya dari Stambo 18 ya, untuk jurusan Teknik Elektro. Seperti itu. Baik nih Bang, jadi Bang Atko ini kemarin udah mengikuti juga nih Bang dari PKM Karsa Cipta. Nah, selanjutnya nih teman-teman, mengenai podcast Bedah PKM kali ini, kita akan ngebahas tentang PKM Karsa Cipta. Pasti banyak nih kan yang penasaran tentang PKM Karsa Cipta ini, apalagi di sini nih Bang, sedang prosesnya lagi PKM Karsa Cipta dan PKM sedang berlangsung juga nih Bang. Baik, mungkin kita langsung masuk aja nih Bang ke pertanyaan pertama nih Bang. Jadi sebelum kita membahas tentang PKM Karsa Cipta, Awa mau nanya dulu nih Bang tentang motivasi Abang. Jadi motivasi awal Abang mengikuti PKM ini apa ya Bang? Kalau ditanya motivasi sih, sebenarnya mungkin kita ya sebagai mahasiswa kan pengenlah aktif di kampus gitu kan. Nah, jadi PKM ini salah satu bisa dibilang pergelaran lah yang terbesar, yang mana itu emang resmi langsung dari Pusat Prestasi Nasional, dari disupport juga oleh kementerian, dibandingkan dengan apa namanya pergelaran yang lain. Karena untuk PKM ini berkata lah, mungkin kalau kita pergelaran yang lain yang emang resmi dari kementerian juga kan ada kayak kontes robot Indonesia, ada yang debat, ada yang kayak Olimpiade on MIPA. Tapi ya bidang-bidang itu terlalu terfokus gitu loh. Kayak robot kan nggak mungkin, susah kan kalau misalnya dari kedokteran masuk. Nah, sedangkan untuk PKM ini kenapa saya bilang yang terbesar ya karena emang semua jurusan dari kampus ini bisa masuk ke sana gitu loh dengan banyaknya jenis tipe dari PKM-nya. Dan juga mungkin untuk univ-univ yang lain, kalau kita di Sumut nih salah satu bisa dibilang selain usul lah ya, kayak UMSU juga itu mereka bener-bener fokus loh untuk PKM-nya. Jadi orang apa mahasiswa-mahasiswanya bener-bener disupport. Nanti ada apa kalau misalnya apa namanya lagi zaman-zamannya mau lomba dikasih tiket ke hotel nginap dan sebagainya. Jadi ya karena emang sebesar inilah PKM ini jadi ya tertarik lah untuk mengikutinya kayak gitu. Baik nih Bang, tentunya motivasinya sangat membuat kita jadi lebih terpacu juga nih Bang, pengen ikutan juga PKM. Iya. Dari keuntungan ataupun yang ingin didapatkan dari abang sendiri, apakah udah merasakannya di berbagai ajang dan apakah yang membedakan dengan PKM kali ini bang? Kalau Keuntungannya. untuk ini sih mungkin kalau keuntungan ya bisa dibilang ini tergantung prodi masing-masing lah ya atau ketentuan dari kalau dari abang sendiri kan dari teknik elektro itu jadi kalau misalnya kita nih masuk PIMNAS itu udah bisa jadi apa namanya dikonversi apa yang kita buat di PKM itu jadi tugas akhir jadi kita nggak perlu pening-pening lagi lah mau buat tugas akhir apa. Nah itulah makanya itu lebih ke kebijakan masing-masing ya karena kami juga ada kayak apa namanya meeting gitu dengan salah satu univ di Aceh kayak ada Univ Teguh Umar.
dia bukan hanya sampai PIMNAS loh, mungkin karena di sana kan cukup dikit orang yang ikut PKM kan, bahkan hanya sampai pendanaan saja udah bisa masuk apa namanya, bisa tugas akhir langsung gitu. Jadi ya untuk keuntungan mungkin secara dari univ bisa beda-beda, tapi ya harusnya sih ikut-ikut aja ya gitu. Baik Bang, tentunya keuntungannya sangat besar sekali nih, apalagi program Iya, kreativitas mahasiswa ini kayak ajang bergensinya bagi mahasiswa ya Bang. iya, Nah, apalagi sekarang di USU kan udah ada PKM Center nih. Tahun lalu kan kami belum oke. ada. Harusnya bisa lebih semangat lagi lah untuk mengikuti PKM ini. Baik Bang. Nah, kita lanjut nih Bang. Sekarang kira-kira dari Abang nih Bang, apa sih yang membedakan dari PKM Karsa Cipta sama PKM bidang lainnya? Kenapa Abang lebih memilih PKM Karsa Cipta dibanding yang lain Bang? Oke, kalau untuk PKM Karsa Cipta ya, karena kan mungkin kalau dari kami sendiri kan teknik elektro itu lebih yang pertama ke arah untuk membuat suatu gadget lah atau alat kan. Nah, jadi untuk Karsa Cipta ini dia dari kata-katanya ini dia apa tujuan akhirnya itu kan membuat suatu prototipe yang dimana kita hanya berfokus kepada pembuatan prototipe itu aja. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita buat alatnya ini bisa saja digunakan di jenis PKM yang lain. Tetapi kan tiap jenis PKM ini maksud dan tujuannya berbeda. Kayak misalnya kewirausahaan. Apakah alat dari KC ini bisa dipakai di kewirausahaan? Bisa. Tapi kewirausahaan targetnya bukan di arah kita buat alatnya ini. Tapi bagaimana cara kita menjual alatnya ini untuk menjadikan profit. Begitu juga kayak pengabdian masyarakat, PM. Apakah alat PKM KC bisa digunakan di sana? Bisa juga. Tetapi outputnya ini bukan alatnya ini dimana terlalu fungsional atau tidak, tetapi bagaimana masyarakat bisa apa namanya mendapatkan solusi yang jelas lah dari alat tersebut. Nah mungkin karena emang KC ini ruang lingkupnya fokus ke alatnya ini, jadi kami bisa lebih fokus gitu, karena daripada nyari yang terlalu eksternal kan. Untuk sekarang pun juga ada untuk bisa dibilang tingkatan lebih atas dari KC ini ada PI. Kalau PI ini dia alat KC ini kan hanya berupa prototipe ya. Jadi kalau PI ini dia emang harus sudah bisa diproduksi massal gitu loh. Jadi kita daripada buat alatnya lebih fokus kayak kerja-kerja sama perusahaan atau sebagainya. Nah, jadi karena emang tujuan KC ini kan kayak kita sendiri yang buat alatnya mungkin cukup gimana, nggak terlalu terikat dengan berbagai kegiatan yang lain lah kayak tadi. Kalau kewirausahaan kita carinya profit atau pengabdian masyarakat, pasti kita perlu nyari apa survei-survei lagi segala macam. Jadi mungkin bagi kami karena emang kami fokus buat alat lebih ribet gitu loh, jadi kami milih Karsa Cipta gitu. Baik nih Bang. Tentunya setiap bidang dari PKM memiliki cirinya masing-masing ya Bang. Nah iya. Nah, sebelumnya Awa juga mau nanya nih Bang, pastinya setiap tahap itu ada prosesnya juga nih Bang, sampai Abang menjadi favorit winner di PKM kemarin nih Bang. Nah, dari Abang sendiri, ada nggak ide menarik ataupun awalnya ide menarik yang Abang ciptakan tersebut, gimana sih bisa muncul Bang? Nah, kalau misalnya dibilang ide ya gimana, kadang kita agak cukup random ya dapat ide ya. Tapi kalau abang pribadi ya, karena ini kita PKM kan skalanya nasional. Biasanya itu di panduan bagaimana cara mencari itu yang pertama permasalahan yang bersifat global gitu loh, yang banyak. Karena kan pada tahun 2021 banyak kasus COVID nih. Jadi emang rata-rata yang isi PKM ini banyak yang cukup banyak lah masalah kesehatan, masalah COVID dan sebagainya. Juga kita bisa nyari ide itu ya pasti kita ide karena kita kan buat alat nih. Pasti dari alat ini ada solusi yang ingin akan kita capai kan. Jadi kita harus mencari masalahnya. Mungkin ya dari pertama bisa kita lihat di sekeliling kita nih, kira-kira ada nggak permasalahan yang bisa kita pecahkan. Baru ada nih. Baru kita searching dulu sebelum buat PKM ini wajib searching ya. Maksudnya dalam artian apakah alat ini sudah ada. Kalau misalnya sudah ada ya bisa dibilang mustahil lah untuk lolos ke tahapan selanjutnya. Dan kalau misalnya sudah ada dan kita mau buat, emang harus ada fitur yang lebih daripada yang telah ada. Gitu. Mungkin seperti itulah. Baik nih Bang, tentunya setiap orang berbeda-beda ya Bang untuk inspirasi dari idenya tersebut. Kayaknya sangat menarik nih Bang. Nah, lanjut nih Bang. Dari setelah menemukan ide tadi nih Bang,
Kalau untuk abang sendiri, tahun lalu itu judul PKM Karsa Ciptanya apa ya bang? Kalau tahun lalu kami membuat judul, kalau untuk tahun lalu kami membuat judul itu tentang kursi roda pintar untuk meningkatkan mobilitas tunanetra. Nah, kemudian kalau kita bilang kursi roda kan pasti banyaklah kursi roda elektrik kan di luar sana kan. Nah, tapi kemudian karena kan yang namanya PKM ini kan ada kreativitas atau yang mana lebih daripada yang lain kan. Jadi ada yang perlu kita tonjolkan. Karena itu ya kami tonjolkan apa? Pertama, kursi rodanya bisa mendeteksi objek. Habis itu ada pengecekan suhunya. Habis itu dia bisa live monitoring. Bahkan untuk rodanya sendiri kami buat kayak roda tank gitu. Jadi dia bisa berjalan di berbagai bidang. Nah, jadi kayak itulah, karena kan kursi roda umum lah, bahkan judul-judul lain pun banyak kursi roda kan. Tapi karena kita menampilkan fitur-fitur itu, jadi dia ada nilai lebihnya gitu loh, yang supaya dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Baik nih bang, tentunya sangat berbeda ya bang dari orang kebanyakan. Jadi sangat membuat dari kita bisa memenangkan dari PKM kali ini bang. Nah, setelah judul PKM tadi, dari abang sendiri, gimana nih Bang saat pelaksanaan dari PKM tersebut? Jadi untuk menyusun dari PKM tentunya di awal ada proposal ya kan Bang? Nah, kalau dari abang sendiri, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal tersebut Bang, agar kita juga bisa bersaing dan mendapatkan pendanaan juga Bang? Oke ya, kalau untuk proposal yang paling penting pertama itu ini paling wajib ya, yaitu baca panduan. Itu harus benar-benar diperhatikan proposal tuh formatnya seperti apa. Karena kalau formatnya salah sedikit saja, misal umumnya yang pertama itu 10 halaman itu isiannya kayak spasi 1,5, walaupun isinya sangat-sangat bagus tapi spasinya dibuat 1 atau mungkin 2, ya udah bakal nggak keterima gitu. Nah, dan ini juga banyak dijumpai ya, kayak orang kan abang juga menjadi mentor di PKM Center. Jadi kan kadang ada tuh masuk-masuk proposal kan yang mungkin mau dikirimkan disuruh cek gitu kan. Jadi tengok ya bisa dibilang hampir 100% bersalahan semua di format. Jadi yang perlu pertama kali untuk proposal ini ya dicek dulu formatnya seperti apa. Kalau untuk masalah isian sekarang dari PKM Center kayaknya sudah banyak menyediakan lah kayak proposal-proposal yang lama yang bisa cara penulisannya ditiru gitu. Itu maksud ditiru bukan kayak diciplak gitu ya, maksudnya bagaimana cara menulisnya. Dan juga karena ini kan 10 halaman ya, bisa dibilang 10 halaman itu dikit kali. Karena dia kalau saya tidak salah ada sekitar 4-5 halamannya cuman berisi kayak tabel kegiatan apa segala macam. Jadi tidak perlu lah misalnya mau buat apa nih, mau buat alat misalnya robot yang bisa terbang, tidak usah lagi kita mendefinisikan robot itu apa segala macam. Cukup kita jelaskan apa yang kita buat dan kemudian apa yang kita unggulkan dari fitur-fiturnya. Jadi itu sih, nggak usah terlalu bertele-tele lah menulis proposal tuh, karena dikit cuma lembaran. Tuh. Baik Bang, menarik sekali nih Bang. Tentunya kalau proposalnya bagus, hasilnya bisa bagus juga nih nantinya Bang. Nah, selama penulisan proposal nih Bang, mungkin dari Abang ada nggak kendala-kendala yang saat itu Abang rasakan dan bagaimana cara Abang untuk mengatasinya nih Bang? Boleh nih Bang diceritain cara Abang untuk survive-nya Bang. Ini waktu penulisan proposal atau kegiatan? Waktu kegiatan Bang. Oh ya. Kalau kegiatan ya, karena kan habis proposal kan dapat nih pendanaan kan. Nah, biasa di bulan-bulan mungkin Mei akhir lah. Kendala paling pertama itu masalah dana, karena dana ini bisa dibilang ya keluarnya ini nggak cepat gitu loh. Jadi mungkin pertama bisa dibilang dulu ke dosen pendamping bahwasanya kita nih sudah lolos kan. Karena kalau kita nunggu dana, biasanya kalau di USU sendiri, abang juga ada tanya yang tahun ini dia keluarnya sekitar sebulan setelah pengumuman. Jadi sebulan setelah mulai gitu baru keluar dananya. Bahkan ada univ-univ lain ditanya ada yang 2 bulan, bahkan mungkin di Jawa lebih cepat gitu lah ya. Nah, jadi yang pertama kali, karena kan kalau kita start lebih awal kan jauh lebih tenang daripada startnya di akhir-akhir.
Jadi kalau untuk masalah dana, mungkin ya kalau ada duit pribadi bisa dipakai dulu, atau kayak ada dosen pendamping kan, salah dibilang dulu untuk dosen dan untuk bantu di awal. Habis itu untuk masalah selanjutnya mungkin ke arah manajemen waktu ya. Karena kan kita melaksanakan PKM ini juga sambil kuliah. Mungkin ada orang yang teman-temannya fakultasnya lain, atau mungkin waktu ini ada dia kuliah atau apa kan. Nah, jadi bener-bener lah bisa di manage waktunya, dan jangan selek lah masing-masing satu tim. Karena mungkin udah dibagi lah, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Rupanya pas dia ini dia lagi kuliah, atau mungkin adalah kegiatan yang lainnya. Ya jangan bilang oh itu kan kerjaanmu. Ya enggak, jangan pernah pikir kayak gitu lah untuk PKM ini lah. Apapun itu kalau bisa dikerjakan ya kerjakan aja lah. Nah, mungkin gitulah untuk masalahnya. Oke Bang, berarti setiap masalah ada tetap solusinya ya Bang, dan Ya, pastinya. tetap cara kita mengatasinya itu sangat bagus sekali nih Bang untuk dicontoh. Nah, selanjutnya nih Bang, setelah kita tadi berproses, tentunya nanti yang diharapkan adalah prototipenya nih Bang. Nah, dari Abang sendiri, kira-kira seperti apa dan apa sih prototipe yang Abang buat? Itu mekanisme pengujiannya bagaimana nih Bang? Oke. Nah, jadi kan untuk kami sendiri ini kan buat alat itu kan kursi roda. Nah, jadi kursi roda ini ada 4 fitur ya kurang lebih ya. Ada deteksi objek sama lubang, deteksi suhu, sama live monitoring sama roda tengah. Jadi kalau untuk pengujian sendiri ini kita cukup dengan apa namanya ya, dari fiturnya tersebut kira-kira apa yang ingin kita capai. Kayak misalnya kalau abang nih untuk deteksi suhu, kalau misalnya suhunya tinggi lah ya di atas mungkin 38, kita anggap yang menggunakan kursi roda ini sakit. Nah, jadi kita uji nih misalnya tiap orang duduk di kursi roda, uji suhunya, baru kita buat ke dalam tabel. Begitu pula dengan untuk uji deteksinya. Kami uji deteksi itu kan bisa kursi roda kami letakkan sensor ada depan, belakang, di kanan, di kiri. Kemudian apa yang ingin kami hasilkan? Bahwasanya kalau kursi roda ini ingin mendekati objek, dia harus berhenti sama meminta penggunanya untuk berputar arah. Jadi dengan adanya kayak target dari pengujiannya ini, jadi bisa kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan nih, mau berapa jaraknya? Udahlah, anggap aja lah kasar lah, sekitar 50 cm kalau mau dekat objek. Oke, jadi setiap kita uji, misal jaraknya ada 50 cm, harus berhenti. Nah, jadi hasil ini yang akan ditampilkan ke dalam tabel, baru dimasukkan ke laporan akhir. Nah, jadi seperti itu. Ya, intinya ya, waktu kita mau uji ini kan, kita harus tahu tujuan kita apa. Tujuan kita misalnya kayak uji tadi deteksi objek, kalau jarak segini, deteksi suhu, kalau suhunya tinggi segini. Nah, mungkin seperti itulah. Baik nih Bang, berarti pengujiannya juga sangat-sangat menarik nih Bang, dan juga Ya, banyak sekali yang harus ya, diuji agar kursi rodanya menjadi lebih pintar gitu dan ya. sesuai namanya. Nah, Nah, dia selanjutnya ya. nih Bang, iya, selanjutnya nih Bang, untuk dari pengujian kursi rodanya sendiri, apakah ada sampel-sampel yang harus diujikan gitu Bang, ataupun harus mengujikan di subjek terlebih dahulu, baru ke orang-orangnya, atau langsung ke orang aja Bang? Oke. Baik, yang pertama ini yang perlu dipikirkan yaitu tentang alat ya, karena kan tiap alat pasti punya metode dan objek yang berbeda-beda untuk diuji ya. Nah, dan perlu sangat ditekankan ya, mungkin kami kurang melakukan ini, kami tidak ada melakukan, karena kan tujuan kami buat kursi roda ini kan untuk orang tunanetra kan. Nah, tapi kami nggak ada nih, maksudnya orang yang untuk diujinya, jadi kami uji sendiri aja. Dan itu sangat disarankan ya, karena nanti akan kemungkinan besar ditanya nanti, kira-kira waktu kalian mengujinya udah nguji sama siapa aja nih. Misalnya udah nguji sama orang tunanetra, apakah sudah diuji orang tunanetranya? Mungkin nanti kalau ada orang pengujian misalnya ada ke penyakit jantung atau apa segala macam, apakah memang sudah diuji ke orang yang berpenyakit jantung gitu. Kalau untuk apa namanya pengujiannya sendiri tadi mungkin ya kayak sudah dibilang di awal ya, karena kita kan tiap alat ini kan pasti mempunyai fitur-fitur.
Kemudian fitur-fitur ini kan ada maksud dan tujuannya tertentu. Nah, jadi perlu dicocokkan aja sih. Kayak misalnya, mungkin kayak tadi uji jantung, misalnya mau detak jantungnya berapa, baru nanti kita buat value-nya berapa. Yang seperti itu sih. Oke, baik nih Bang. Mulai dari awal tadi sampai sekarang udah banyak nih Bang proses-proses yang dijalankan untuk PKM kali ini. Mulai dari awal tadi ya kan kita menyusun proposal, selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman pendanaan dari PKM, baru nantinya kayaknya ada PKP 2 ya Bang. Dari Abang Ya, sendiri PKP 2. boleh dijelaskan terlebih dahulu Bang PKP 2 itu apa dan gimana sih cara kita untuk mempersiapkannya Bang? Oke. Jadi untuk tahapan PKM ini kan pertama penulisan proposal, habis itu dilanjutkan kalau misalnya lulus proposalnya kita dapat pendanaan. Jadi kemudian pendanaan itulah baru kita mulai kerja nih. Nah, jadi di antara kita kerja sama siap ada yang namanya PKP 2. Itu ibarat kata memeriksa kemajuan kita lah, apakah kita emang benar-benar ngelakuin gitu. Jadi di PKP 2 ini kan akan ada melakukan presentase nanti ke juri ya. Nah, untuk PKP 2 ini biasanya dia kalau misalnya pelaksanaan PKM kan kalau sekitar 3 bulan, dia di bulan 2 ke akhir nih. Mungkin sekitar 1 bulan sebelum laporan akhir. Nah, jadi untuk isi PKP 2 ini, isinya itu merupakan apa yang sudah kita kerjakan gitu loh. Dari alat yang telah kita buat nih. Beda dia PKP 2 sama laporan akhir. Kalau misalnya PKP 2 fokusnya adalah apa yang sudah kita kerjakan sama berapa persen kira-kira kita telah menyiapkan alat kita. Kalau misalnya laporan akhir ya emang alat kita wajib sudah selesai, apa saja yang sudah kita dapat kayak tabel-tabel pengujiannya apa segala macam, apakah sudah berfungsi dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau untuk PKP 2 ini untuk laporannya biasanya kita ini telah melakukan apa, baru kemudian kita buat ke dalam persentase. Nah, untuk persentase sendiri ini mungkin kalau dibilang ya terlalu subjektif juga ya penilaiannya ya, karena mungkin juga bingung kalau misalnya dibilang mau berapa persen. Tapi intinya kalau misalnya dibilang untuk persentase ini ke arah sekitar 80%. Tapi arti 80% ini alatnya udah siap ya. Maksudnya alat udah siap ini bukan berarti 80% alatnya belum siap, karena banyak loh yang perlu kita siapkan menuju laporan akhir. Bukan karena kalau misalnya pas PKP 2 alatnya kita belum siap, itu bakal susah nanti ngejarnya ke laporan akhir. Jadi maksud dari 80% ini alat kita sudah siap, dah mungkin bisa jadi belum diuji. Nah, jadi sisa 1 bulan setelahnya bisa kita lakukan pengujian. Atau mungkin ada perbaikan dan penambahan fitur. Dan memang untuk PKM ini boleh ya, misalnya kita di awal nih kita nggak ada menyediakan fitur ini, tapi waktu PKP 2 mungkin ada saran dari dosen waktu presentasi, oh ini bisa nih ditambahkan nih. Boleh ditambahkan, asalkan dananya tetap tidak melebihi dari batas yang telah disetujui di awal. Jadi kalau misalnya dananya masih ada, boleh kita melakukan penambahan fitur terhadap alat. Nah, habis itu biasa kalau misalnya 80% tadi kan alat sudah siap, mungkin belum diuji. Nah, jadi untuk 20% setelahnya bisa kita buat, karena nanti di PKP 2 ada namanya tahapan selanjutnya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebelum siap ini PKM kita ini. Itu bisa laporan akhir, bisa pengujian, atau mungkin tertarik untuk menambahkan hak paten, boleh. Atau mungkin artikel ilmiah dan sebagainya. Banyak sih biasanya kayak seperti itu. Baik nih Bang, tentunya sangat menjadi pelajaran juga buat kita semua ya, bisa lebih tahu tentang PKM Karya Cipta. Baik Bang, udah banyak banget nih yang udah kita bahas nih Bang. Nggak terasa sampailah kita di penghujung acara kita kali ini Bang. Terakhir dari Abang sendiri, boleh nih Bang, untuk closing statement sekaligus menutup dari podcast kita kali ini Bang. Oke, untuk closing statement ya. Mungkin jangan ragu-ragu lah untuk mengikuti PKM ini, karena PKM ini gratis. Belum lagi yang terbaru kan, kita ngajukan proposal, dikasih duit loh, dikasih dana loh dari PKM Center.
Dan juga kalau misalnya kita ngelihat kayak di Fakultas MIPA itu wajib ikut PKM minimal sekali. Kalau nggak bakal dikasih tugas akhir orangnya. Ya, jadi ya ini sebenarnya sama sekali nggak ada ruginya loh ikut PKM ini. Ya kalau misalnya lolos ya alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ya ini jadi pembelajaran. Mungkin seperti itu. Baik, baik Bang, sangat bermanfaat sekali nih Bang. Baik teman-teman semua, tadi kita udah dengerin nih closing statement dari Bang Atko. Sekaligus untuk menutup dari podcast kita kali ini. Nah, banyak sekali nih informasi-informasi bermanfaat yang kita dapatkan dari podcast kali ini. Awak juga mau ngucapin banyak terima kasih kepada Bang Atko dan juga kepada teman-teman yang udah bersedia untuk mendengarkan dari podcast kali ini. Dan kepada Bang Atko, semangat terus nih Bang untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Awak juga mohon maaf bila ada kesalahan, sekaligus kita juga akan menutup dari podcast kita kali ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Saya Awa Caga Kambara Takwa, pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus Instagram Pema FKUSU dan nantinya akan ada podcast bedah PKM lagi di series berikutnya. Stay safe dan stay healthy. Dadah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.